Ada satu kisah yang menarik dari Luqmanul Hakim. Suatu hari Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Nak, kita punya keledai yang sakit. Ayah ingin menjualnya ke pasar." Kata anaknya, "Baik ayah. Nah sekarang kita pergi ke pasar. Jadi karena keledai ini sakit, jadi tidak usah kita tunggangi." "Baik ayah." Jalan bawa keledai, tidak ditunggangi. Sepanjang jalan, orang-orang berkata, "Itu orang bodoh ya. Punya keledai, punya kendaraan, tapi tidak dikendarai. Bodoh tuh orang tuh." Ya. Sepanjang jalan, si anak mendengar orang berkata, bodoh, menghina dia. Tuh orang bodoh tuh. Tuh orang bodoh tuh. Punya kendaraan, tapi tidak dikendarai. Nah kemudian si anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, sepanjang jalan orang berkata kita ini orang bodoh karena kita punya kendaraan tapi tidak digunakan." Ya. Tak tahan saya dengarnya ya. Udah kalau gitu, kata Luqmanul Hakim, kau ajak yang naik keledai, ya. Nah, biar ayah berjalan saja. "Baik ayah." Naiklah dia di atas keledai. Nah sepanjang jalan orang berkata lagi, itu anak durhaka tuh. Ya. Itu anak durhaka. Dia naik di atas keledai, ayahnya berjalan. Ya. Itu anak durhaka tuh. Sepanjang jalan, si anak ini dengar orang berkata, itu anak durhaka, itu anak durhaka, itu anak durhaka. Tak tahan si anak dengarnya. Dia berkata, "Ya, orang bilang saya anak durhaka. Saya di atas, ayah berjalan di bawah. Kalau gitu ayah aja naik ke atas ya. Ayah aja naik di atas kendaraan ini, di atas keledai ini. Saya jalan." "Baiklah," kata Luqmanul Hakim. Nah, sepanjang jalan orang ngomong lagi. Orang berkata, itu orang tua tak tahu diri. Dia naik kendaraan, naik di atas keledai, anaknya disuruh jalan. Itu orang tua tak tahu diri tuh. Sepanjang jalan si anak ini dengar orang bilang itu orang tua tak tahu diri, itu orang tua tak tahu diri. Ya. Akhirnya tak tahan juga anaknya nih. Dia bilang, "Ya udah kita naik aja sama-sama. Orang-orang bilang tuh ayah tak tahu diri." Ya. Anaknya berjalan, dianya naik di atas keledai. "Oke lah," kata Luqmanul Hakim, "ayo naik ke atas berdua." Nah sepanjang berjalan naik keledai ini, orang ngomong lagi, itu orang tak punya perasaan ya. Keledai sakit tapi dinaiki berdua. Ih, tak tahu, tak punya perasaan tuh orang tuh. Tak kekasihan keledai udah sakit ya. Nah, dibebani seperti itu. Nah, sepanjang jalan orang bilang tuh orang tak punya perasaan, itu orang tak punya perasaan. Si anak dengar, tak tahan si anak tuh. Dia bilang, "Udahlah nak, udahlah ya, kita ini apa, kita pikul ya." Jadi diikat kakinya tuh, kedua kakinya diikat, tengahnya masukkan kayu, jadi kepala di bawah, kaki di atas, dipikul. Orang bilang, itu gila tuh orang tuh ya. Kok keledai diperlakukan seperti itu? Biar dia berjalan, kenapa? Gila tuh orang tuh, katanya. Sepanjang jalan si anak dengar orang bilang, tuh gila tuh orang tuh, gila tuh. Aduh. Si anak bilang dengan ayahnya, "Ya," kata, "udahlah ya, kita lepaskan ya lah keledai ini. Tak sanggup dengar omongan orang nih. Kita dibilang gila. Lepaskan ya lah keledai ini."
Luqmanul Hakim pun berkata, nah inilah maksud. Aku ingin mengajar engkau. Kalau engkau ada satu maksud tujuan yang baik, ya, lakukan. Jangan dengar orang di kanan kiri. Ya. Kalau kau ada berniat baik untuk melakukan sesuatu, apalagi itu ibadat, ketaatan, jangan kau dengar orang sekitarnya. Ya. Faiza azamta fatawakkal 'alallah, jika kau telah berazam, telah berniat kepada Allah, kau bertawakal. Contoh, mau tutup aurat pakai jilbab baru-baru nih. Namakan orang kalau pakai jilbab baru-baru tuh lain rasanya dengan orang yang udah terbiasa, beda. Wah, banyak perasaan dia, ya. Orang pun asing melihatnya, sehingga keluarlah omongan orang tuh kan. Wah, bau surga katanya. Tak pantas, tak cocok, macam-macam. Padahal dia menutup aurat ini untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau dia dengarkan apa kata orang tuh, ejek-ejekan orang itu, ya kan? Nah, nanti akhirnya dia bisa patah semangat. Kalau kita lakukan lillahi ta'ala, udah jangan didengarkan apa yang orang katakan, ya kan? Orang ini ada yang memotivasi kita, itu bagus, tapi ada juga yang mematahkan semangat, ya. Nah, ada orang, ya, sekampung dengan saya, mau baru-barulah ngamalkan sholat, pergi ke masjid, tapi turun dari rumah itu pecinya ditaruh di kocek belakang, sampai di masjid baru dipakai. Ya, karena dia malu, takut dihina, takut dicela, ya. Nah, jadi kalau kita memang ini ndak usah takut kita. Kadang-kadang ada juga orang takut dibilang riya. Kata Imam Al-Ghazali itu, kalau orang takut dibilang riya, sama dengan riya tuh. Artinya dia masih ada kaitannya dengan manusia. Seharusnya dia tuh lillahi ta'ala. Dia hanya untuk Allah, karena Allah, mencari keridhaan Allah. Ya, tak peduli orang mau bilang apa. Ya. Dulu masih remaja, ya, saya sering pakai jubah, pakai sorban, saya sholat pakai jubah sorban. Ada yang mengejek saya, bilang, kayak ulama ya katanya, kayak ulama ya katanya. Saya pun amin ya Allah, amin. Nah, kalau kita pakai peci ini, peci putih, dibilang Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji, halo Pak Haji, padahal dia mengejek tuh. Kita aminkan, amin ya Allah, amin ya Allah. Akhirnya sampai juga ke tanah suci, berkat tadi itu kita aminkan ya. Dibilang Pak Haji, amin ya Allah, amin ya Allah. Akhirnya berangkat kita ke tanah suci, ya kan, jadi doa. Nah, jadi kalau kita ingin mencapai satu tujuan, kalau kita apalagi itu untuk dalam rangka beribadat kepada Allah, jangan kita dengarkan kanan kiri kita, ya, yang mengejek, yang menghina, ya, tidak usah. Laksanakan apa yang sudah kita niatkan itu. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kau telah berazam, jika kau telah berniat, laksanakan niat itu, kepada Allah kau bertawakal.